Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan mencoba berlatih soal dan juga pembahasan P3K teknis 2024 ya, yaitu untuk jabatan operator layanan operasional. Seperti yang kita ketahui bahwa rencananya untuk nanti kita menghadapi seleksi P3K, di sini kita mengerjakan soal seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dari keseluruhannya itu nanti dilakukan yaitu melalui chat BKN teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa contoh soalnya dan kunci jawabannya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita ambil contoh soal yang pertama ya. Di sini nanti kita akan membahas soal yaitu sekitar ada 50 soal teman-teman. Jadi silakan sambil teman-teman di sini menyimak ya. Ini kita belajar bersama seperti apa contoh soalnya. Di sini nanti silakan disediakan untuk kopi mungkin ya. Sambil ngopi, sambil ngemil nggak masalah ya. Oke, yang pertama yaitu sebagai seorang operator ya. Inilah sebagai seorang operator layanan operasional bertanggung jawab dan efisien atas efisiensi dan kelancaran proses penyimpanan serta pengelolaan arsip di kantor. Salah satu peralatan kearsipan yang sangat penting dalam tugas dan lemari arsip ya. Jadi sini konsepnya adalah lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat. Lemari ini dirancang dengan deretan hanging folder di dalam setiap lacinya yang memungkinkan pengaturan dokumen secara teratur dan mudah diakses. Lemari bertingkat dengan hanging folder ini bukan hanya sekedar tempat penyimpanan, tetapi juga alat membantu dalam menjaga kerapian dan keteraturan dokumen ya. Setiap laci yang digunakan untuk menyimpan berbagai dokumen sesuai kategori yang telah ditentukan, sehingga memudahkan pencarian ketika dibutuhkan nih. Hanging folder di laci-laci tersebut memberikan fleksibilitas dalam penyusunan dokumen, memungkinkan penataan berdasarkan abjad, kemudian tanggal atau kategori lainnya. Lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci yang disusun secara bertingkat serta memiliki deretan dari hanging folder di dalam lacinya merupakan ciri salah satu peralatan kearsipan, yaitu apa? Itu jawabannya ada filing cabinet, kemudian ada ordner, kemudian ada hanging folder, kemudian rotary filing system, ada juga outflip nih. Nah, kira-kira dari deskripsi di atas tadi itu namanya apa? Dan jawaban yang tepat itu adalah yang A teman-teman, yaitu filing cabinet ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian ketika chat PKN menemukan soal seperti ini, maka jawabannya yang A ya, yaitu filing cabinet. Nah, lemari arsip yang disebutkan dalam deskripsi tersebut memiliki beberapa laci yang disusun secara bertingkat ya, dan dilengkapi dengan hanging folder setiap lacinya. Ciri-ciri ini merupakan karakteristik utama dari filing cabinet, dan jawabannya adalah filing cabinet ya. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu seorang operator layanan operasional ini menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? Jadi lemot itu ya, lemot jaringan lambat servernya. Apa penyebabnya apa nih? Apakah yang A yaitu melakukan restart server, kemudian mengecek penggunaan CPU dan RAM server, kemudian apa kita itu menghubungi penyedia layanan internet, apa kita itu memperbarui perangkat lunak server, ataukah kita memeriksa kabel jaringan? Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ya, jadi jawabannya itu adalah yang B teman-teman. Jadi kalau misalkan jaringan lemot, itu adalah yang pertama kali perlu dilakukan itu mengecek penggunaan CPU dan juga RAM server ya. Jadi mengecek penggunaan CPU dan RAM server merupakan langkah yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab server jaringan yang lambat. Nah, ini akan membantu Anda memeriksa apakah server mengalami beban berat yang mungkin menjadi penyebab kinerja lambat. Jika penggunaannya tinggi, Anda dapat mencari tahu apakah aplikasi yang sukses atau proses yang menyebabkannya ya. Kemudian untuk soal ketiga, yaitu sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? Apakah mengabaikan anomali, ataukah mengganti perangkat keras, kemudian melakukan backup data, memverifikasi sumber data, ataukah menyetel ulang sistem pemantauan? Dari soal tadi, jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman, yaitu memverifikasi sumber data. Nah, untuk bahasanya yaitu memverifikasi sumber data adalah langkah yang paling penting untuk memastikan keakuratan data.
Dengan memverifikasi sumber data, ini dapat memastikan bahwa data yang diolah berasal dari sumber-sumber yang valid yang dapat diandalkan ya. Hal ini membantu mencegah anomali yang disebabkan oleh kesalahan atau ketidakcocokan dalam sumber data. Mengabaikan anomali, mengganti perangkat keras, melakukan backup data, atau menyetel ulang sistem pemantauan mungkin tidak akan secara langsung untuk memperbaiki keakuratan data. Kemudian untuk soal yang keempat, seorang operator layanan operasional ini harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga, atau istilah lainnya oglangan ya. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? Apakah yang A menggunakan generator cadangan, ataukah mematikan semua perangkat, meminta semua staf untuk berhenti bekerja, menghubungi penyedia listrik, ataukah menjalankan sistem pada model hemat energi? Maka nomor 4 tersebut untuk jawaban yang paling tepat itu adalah menggunakan generator cadangan ya. Jadi kalau misalkan di sini kita mengatasi ketika oglangan atau mati listrik mendadak, itu adalah yang paling tepat itu menggunakan generator cadangan. Ini menggunakan generator cadangan merupakan langkah yang tepat untuk menjaga operasi tetap berjalan selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Jadi generator itu akan memberikan pasokan listrik sementara ya saat listrik utama mati, memastikan kelancaran operasi tanpa terganggu, mematikan semua perangkat atau meminta semua staf untuk berhenti bekerja mungkin nggak praktis ya, sedangkan menghubungi penyedia listrik mungkin memerlukan waktu untuk pemulihan. Menjalankan sistem pada mode hemat energi bisa membantu mengurangi beban, tetapi tidak akan sepenuhnya menjaga operasi berjalan saat pemadaman listrik. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, menggunakan generator cadangan. Kemudian untuk soal kelima, yaitu sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? Apakah menghubungi tim teknis, ataukah menginformasikan kepada manajemen, atau mengalihkan layanan ke sistem cadangan, menunggu sistem kembali normal, ataukah menghubungi pelanggan? Jadi untuk jawaban yang paling tepat nomor 5 itu adalah mengalihkan layanan ke sistem cadangan ya. Jadi mengalihkan layanan ke sistem cadangan itu langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak pada operasi saat sistem itu mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja teman-teman. Kemudian soal nomor 6, alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snellhecter atau ordner dalam proses dokumen. Itu namanya apa? Apakah perforator, ataukah stapler, apakah remover, ataukah staples, ataukah stempel? Nah, kira-kira yang mana nih alat untuk melubangi atau pembolong? Mungkin kalian belum pernah mengetahui namanya, tapi pernah menggunakannya. Nah, itu namanya adalah perforator teman-teman. Jadi perforator itulah alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Snellhecter atau order ya. Ini adalah namanya perforator, diingat-ingat ya. Kemudian nomor 7, dalam memproses dokumen peralatan kantor yang digunakan apa? Nah, untuk proses dokumen peralatan kantor yang digunakan apa? Apakah kartu kendali dan daftar pengendali? Apakah lembar pengantar dan lembar disposisi? Apakah buku agenda dan buku ekspedisi? Apakah filing kabinet dan folder? Ataukah perforator, stapler, dan juga stempel atau cap? Yang mana nih? Nah, jadi di sini untuk jawaban yang tepat itu adalah perforator, kemudian stapler dan stempel atau cap ya. Jadi peralatan kantor seperti hal ini, yaitu perforator itu alat untuk melubangi kertas, kemudian stapler alat untuk menjepit kertas, dan stempel atau cap itulah untuk mencetak tanda tertentu seperti tanda tangan atau mungkin juga tanggal. Merupakan beberapa peralatan yang digunakan dalam memproses dokumen di kantor teman-teman. Nah, ini diingat-ingat ya. Kemudian nomor 8, jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan atau training dengan menggunakan filing system subject, maka dapat dicari dalam laci apa? Apakah personalia, ataukah training, ataukah latihan training, pendidikan, ataukah di kepegawaian? Jadi jawaban paling tepat itulah training teman-teman. Jadi filing system subject itulah cara pengarsipan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan dari topik atau subjek tertentu ya. Jadi jika kalian ingin mencari kembali dokumen tentang latihan training, ya Anda akan mencarinya dalam laci yang berhubungan dengan subjek training ya. Kemudian nomor 9, kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang, itu merupakan kegiatan apa?
Apakah pustaka, ataukah clipping, ataukah binding atau penjilid, ataukah pembuatan buku, ataukah pengarsipan. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, kegiatan tersebut itu yang tepat jawabannya adalah binding atau penjilid ya. Jadi kegiatan binding atau penjilitan mengacu pada proses menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku ya, dengan cara menjahit atau menempelkan lem pada dan kemudian melapisi dengan sampul, dan tujuannya itu adalah untuk menjaga agar dokumen tersebut terorganisir dengan baik, mudah diakses dan juga tidak mudah hilang. Kemudian untuk soal nomor 10, surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus. Maka langkah penanganan surat yang tepat itu apa? Apakah surat diperbanyak dan diserahkan kepada pejabat yang terkait? Apakah surat ditangani oleh pejabat tertentu dulu sampai selesai, baru ditangani oleh pejabat lain? Apakah surat langsung disampaikan kepada salah satu pejabat untuk dibaca bergantian, ataukah surat dikumpulkan untuk membalas bersama-sama, ataukah surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut? Jadi surat yang berisi masalah itu harus diselesaikan kan sesegera mungkin oleh pejabat, beberapa pejabat sekaligus ya. Maka langkahnya kira-kira yang mana nih? A, B, C, ataukah D atau E? Ya, jadi untuk jawaban yang tepat itulah yang E teman-teman ya, yaitu surat diserahkan kepada pejabat yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Nah, pembahasannya itulah ketika sebuah surat berisi masalah yang harus diselesaikan secepat mungkin oleh beberapa pejabat. Langkah yang tepat adalah untuk segera menentukan pejabat mana yang paling berkompeten dan berwenang untuk menangani masalah itu ya. Jadi surat itu kemudian harus langsung diserahkan kepada yang sesuai saja nih, tanpa perlu diperbanyak atau mungkin juga dibagikan kepada semua pejabat. Oke, mungkin sementara ini kita sampai 10 soal dulu. Kalau misalkan kalian ingin pembahasan kita dilanjutkan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Apakah nanti kita sambil tes spek nih di sini untuk video bahasan soal, apakah banyak yang menonton ataukah tidaknya. Oh ya, kalau misalkan kalian ingin gabung di Bimbel Online, silahkan cek di kartu video ini. Dan berikut ini kita sajikan juga beberapa rekomendasi buku yang mungkin kalian bisa beli sebagai bahan belajar untuk teman-teman operator layanan operasional ya. Demikian, semoga sukses tahun ini kita lulus semua ya menjadi ASN P3K.